lumayan besar loh win rate-nya. Man, Hero Ying sih sekali lagi kayak Arlott-nya dia tuh bener-bener mengubah segalanya itu loh. Emang itu tadi gue. Dan Om Mau juga mungkin sadar ya, terus dah lupain aja lah. Lupakan saja. Switch side ya. Nah, switch side. Udah paling benar ini. Buat tim Spiritnya dapat Hirara, buat Zoro egois. Ya. Apakah first pick sepenting itu untuk fokus Hirara first pick? Mungkin lebih ke ngatur temponya Bude. Jadi kan dengan adanya first pick kita misalkan dapat Hirara. Nah, tapi Hiraranya juga bakal di-react dengan 2 pick. Nah, setelah 2 pick ini baru pick 2 dan 3-nya yang itu bakal biasanya lebih bikin enak Hiraranya. Ya, Hirara memang hero yang bagus, tapi dia juga butuh supporting heroes untuknya. Bukan hero individual soalnya. Iya. Dan tapi terbukti loh, Hirara sepanjang MSC historinya selalu bagus. Selalu bagus. Dan tadi tuh kita baru ngeliat kan salah satu pemain yang mungkin harusnya masuk sorotan juga tuh. Kairi ya kan? Savage-nya itu. Ya. Manyaknya itu ya. Yang tidak bisa terlupakan. Ironi juga ya kita ngeliatin Hirara ada Savage, Iya. ada menang, ada kalah. Ya emang banyak sih storyline. Tapi walaupun kalah, entah mengapa Hirara selalu bisa bersinar, Be. Nah itu Bude, karena emang ketika di tangan yang tepat, ini hero emang nyebelin sih. Levelnya beda lah intinya. Ketika sebuah tim bisa bener-bener ngebukain jalan buat Hirara, Hiraranya bener-bener mengerikan banget, tajam sekali. Mengerikan. Walaupun di situ ada Eudora dan juga Cloud, bukan menjadi masalah Eudora. Wih, Dan Diajak gantian nih sekarang sebenarnya. Dr. Selena ada di mana, Bang? Nah ini kita harus cari tahu nih sekarang ya. Nah. Siapa nih harus kita lihat Selenanya. tapi balik lagi kalau aku mungkin bandingkan ya, kan adanya Sunset Lover dan Kaize, mungkin Kaize akan lebih mengerikan sebenarnya. Dengan Selenanya Dengan kenapa? Selenanya betul. Kenapa? Apa bedanya? Kenapa kamu bisa langsung men-statement seperti itu, Be? Udah pernah kita lihat juga kan sebenarnya Sunset Lover dengan Selenanya. Cuma jujur angle-angle apa ya blind spotnya Bude. Itu yang kadang ya Kaize lebih punya lah di situ sebenarnya. Dibandingkan dengan Sunset Lover yang mungkin main snipe-nya dari agak samping sedikit tapi bukan dari blind spot dari lawan-lawannya. Dari arah dimana ia melemparkannya itu kelihatan. Berarti tiap player punya playstyle yang beda-beda dengan Selena. Iya, pasti. Kayak ada beberapa Selena yang mungkin mainnya lebih pengen di objektif, main season hunter, terus burst turtle-nya. Jadi dia nggak bakal aktif banget di mid malah. Tergantung timnya butuh apa berarti. Ya. Dan ini lagi-lagi ya Melissa di ban, dulunya diambil. Hal yang sama bakal dilakukan juga dengan Yangon. Tapi kalau melihat ada Hirara nih dan juga ada Glue yang bakal dilawan, kalau memang mereka kayak cocok ya untuk main fighter ya, untuk main Eco, Ruby masih ada sebenarnya. Bisa jadi pilihan yang menurutku cukup bagus juga untuk dibawakan dengan Team Spirit. Aku malah kepikiran di beberapa hero yang mungkin sempat terlupakan sih, tapi bagus buat inisiasi. Kalau lawan Glue kayak gini, Alice, EXP, untuk bomba. Karena kan dengan Gu, anak-anaknya Glue-nya ini kan makin banyak ya. Dan dengan pasif yang dimiliki sama Alice, otomatis darahnya Alice bakal recover lebih cepat lagi. Langsung hampir Tebel langsung banget. penuh ya. Iya, langsung penuh lagi Bude. Jadi Glue-nya nggak sampai dapat stack, nggak dapat Krabby Patty-nya. Ya udah pasti bakal dimakan duluan sama Alice. Oh. Pove, Moisan Shin Ya, atau Harley, kayaknya Harley. Oh wait, masih Nolan dong. ya. Hero yang bisa match up sama Hirara. Iya, seenggaknya sama-sama kejar-kejaran farming. Kalau Yunshin better buat late game-nya, draftnya juga karena emang dengan adanya Traceless dia minimal bisa ngindarin row yang bisa dilontarkan dari Selena. Arlott ban. Wah ini bagus sih bandnya Arlott ya. Nggak mau mengulangi hal yang sama Yap. kayak sebelumnya karena hero-heronya udah mirip sama yang tadi tuh. Nah dikasih opsi ambil Uranus atau dipakai dengan Team Spirit. Tim atau Uranus masih nih. Enggak. Ada Uranus Masih tuh. Kasih aja Uranus buat nih. tim Spirit, kasih Kasih aja. buat Team Spirit ya. Kasih aja. Tapi itu bagus loh buat Team Spirit nanti. Iya. Kasih aja Om. Kasih aja Om. Karena Bener dah. permainan Ying itu lebih bagus dengan yang make up play. Iya Bude, kayak ibarat kata udah punya inisiator bagus nih di XP lagi kan, tepat nih posisinya. Dikasihnya hero yang joget-joget, aduh udahlah. Susah itu Bude. Jangan ya, Jangan. Sayang potensial lah. Kan timnya juga bisa ke enable gara-gara itu. Jadi opsi yang baik apa nih? Karena Ruby. Ya Ruby dulu. cocok. Cocok, masih cocok di sini. Ini berarti Uranus dan satu Marksman. Masih mau Uranus nih. Uranus bakal bagus di sini. Kalau buat aku bagus pakai Purify ya. Susah buat ditargetin, terus juga dia bisa makan semua source skill musuh, bisa mainin Ruby-nya juga.
Kalau aku malah mikir di road plus 1 yang bisa jadi marksman tanker killer sih. Itu instant banget sebenarnya. Game Kalau- sebelumnya di Rot di ban. Iya, makanya Sampai di ban. di road EXP kalau misalkan Brody susah buat lawan Glue ya. Sebenarnya clean lagi juga oke sih. Tapi temponya jangan pelan gitu buat tim Spirit. Harit. Harit sama apa nih dia? Lapu. Hero powernya Kid Bomba. Wow ya. Hadirnya Harit ini memperbaiki apa yang menjadi celah tadi di game sebelumnya. Iya, Om Wawa sempat bilang juga. Karena susah banget kan, kayak Clean bakal bisa ditempel nanti, takutnya kena grab-grab juga. Oke. Nah, Harit yang memang punya dash, jadi bisa bawa pergi nih, andai kata dia ketempelan. Iya. Kan dulu. Ini Han main Joy nggak ya? Nolan. Tetap Nolan sih emang. Ya, sesuai yang tadi juga udah dikira-kira kan untuk match up bersama Hirara. Mereka memilih pilihan yang sangat tepat. Namun dengan pilihan seperti ini, Aku langsung Yangon, langsung tuh. Nolan. Aku Yangon juga sih, karena mereka kayak tebel banget depan. Ini glue-nya kayak bakal ngebayang time yang cukup lah buat mereka. Oke, Yangon bisa mendapatkan game ini asalkan Nolannya kerja keras. Ya kerja dari awal ya. Tapi tim Spirit bisa menang deh. dengan Kalau catatan, tiba-tiba out of nowhere lelenya malah kena Nolan. Nah itu. well, keduanya punya winning condition. Namun kita juga punya dua caster yang akan bertugas, akan berteriak-teriak untuk game ketiga. Ranger Mas dan juga All. Ini udah kita langsung teriak-teriak. Ya, langsung teriak, Bude, terima kasih banyak dari Jakarta Indonesia. Langsung lagi menyiarkan dari Pare. Berisik banget kita udah masuk ke ini dia ear monitor. Oh Wawa, setiap kita masuk, dia copot tuh earpiece-nya. Ya, maaf ya. Padahal kita tuh nggak seberisik itu sebenarnya, enggak, Ul? Iya, itu memang karena nempel aja ear monitor. Oke, Blink lagi nggak nih dengan adanya I Am Glue? Tapi harusnya dengan Han dikasih assassin lagi, ini bisa jadi potensi besar buat Yangon Galacticos ya. Dengan agresif gameplaynya juga, seperti apa yang Om Wawa bilang, frontlinernya juga kuat banget. Ditambah lagi ada efek sisi yang continuously nantinya dari Ying. Tapi Kid Bomba sudah menggunakan hero power dan hero nyamannya sedari kita melihat dia di internasional. Oke, memang betul. Lupa-lupa. Tapi dengan adanya permainan dari lupa-lupa ini, dia juga nggak boleh bermain seperti yang kata Profesor KB bilang, temponya. Temponya benar-benar juga harus bisa dipegang sama para pasukan dari tim Spirit. Karena tim Yangon, mereka punya power farming early-nya. Yap, dan Hikonya sekarang udah mulai ditekan balik ya ternyata. Sanji gak mau kalah laning lagi. Tapi ada backupan dari Sunset Lover. Abyssal Row yang masih belum bisa mengenai ke arah Sanji. Dan the only one yang bawa Purify dari kedua tim sama-sama di gold lane-nya. Ya, respect semua ya. Ya, Seluruh gold lane-nya respect. Tapi lihat Han berani masuk ke dalam. Informasi sekalipun Kid Bomba bilang ada yang steal tapi lebih memilih untuk balik dan dapetin dengan retribution. secepat itu soalnya Nolan. Ya, Movementnya cepat, farmingnya cepat, damage-nya juga besar. Dan nantinya akan bisa menyambut siapapun yang kena efek sisi. Dari Lightning Ball kah? Dari nantinya ada yang kena grab-grab. Tapi sekarang Expanding River telah memanggil untuk adanya perebutan netral objektif yang pertama. Blink masih mencari informasi terlebih dahulu, clear di arah tengah satu sama lain. Tapi Zaur egois, sudah menarik Turtle ke arah dari tim Spirit. ini emang kalau kita lihat dari glue-nya ini benar-benar power ya Ul ya. Terlihat banget dengan dia level 3-nya aja dia berani nge-zoning. Dan informasi yang didapatkan adalah dengan adanya Hirara melawan Kara Nolan, kayaknya mereka respect banget. Akhirnya mereka lebih memilih disengage terlebih dahulu. Ya, nggak mau terlalu memaksakan kehendak ya. Lebih cari yang pasti-pasti untuk memaksimalkan bagaimana pattern farming dari Han itu sendiri. Aman banget sejauh ini. Ya, walaupun memang turtle-nya bisa didapat sama tim Spirit, itu masih belum menjadi hal yang cukup jauh juga untuk tim Spirit bisa unggul. Karena lihat goldnya tipis-tipis aja. Brave Fighters loh di atas. Brave Fighters. Aman. Tapi kalau ngomongin karena Brave Fighters, ini kalau misalnya disambut sama Han di depan sana, Kid Bomba mau tidak mau harus flicker loh. Karena dia nggak ada lagi skill escape mechanism. Ya, Dan kalau itu flicker keluar untuk turtle kedua, chance yang Galacticos tinggi. betul, itu bahaya banget ya. Tapi untungnya masih tenang. Untuk Kid Bombanya tidak tertrigger dari flickernya juga. Damage dari Han tadi untuk bisa menyambut dengan fracture-nya masih belum cukup juga ternyata. Jadi masih aman untuk keduanya. Pelan lagi temponya. Karena ini best of 7 pertama kan yang Yes. di seriesnya Iya, MSC ini. ini best of 7 pertama dan terakhir. Tapi sayangnya kita bakal lihat di mana perebutan dari juara
XEWC 2026 ini dua-duanya mereka belum pernah menyentuh di fase ini, bahkan di fase Grand Final. Trigger baru ya. Oke. Baru. Iya, semuanya berkembang pastinya untuk mengejar title MSC tersebut yang sangat-sangat bergengsi ya kan. Piala yang penting punya MSC. Sedunia, Bos. Sedunia. Sedunia, Bos. Real. Dan bahkan kalau bisa kita bilang, memang dimanapun paling sulit adalah mempertahankan dibandingkan memperebutkan. Ya karena yang lain bisa ngejar, kita bertahan ya Kita bingung. ditempelin. Siapa kita yang untuk kita latih lagi berilmu sama siapa lagi itu berat. Benar. Oke. Keadaan kembali tenang tapi tidak dengan daerah top lane. Oke, bakal coba dihantam tapi lelenya gak kena Ying. Masih bertahan dengan ada minion. Itu dia ada power of Ruby. Salah satu hero yang anti ganking selama masih ada minion. Dan juga minimnya power dari tim Spirit di arah top lane. Karena mungkin tadi kita lihat ya, tidak ada glowing one yang kena atau apapun, tidak ada anti regen. Jadi membuat langsung dipaksa Black. Surprise the fractures-nya. Kena ke arah belakang tapi Saura egois. What a retribution. Dalam kondisi kali ini dia tetap bisa berhasil mendapatkan satu bar retribution dan di-immune. Double immune Saura egois. What the outplay from Saura egois. Wah, dan di sisi lain juga ternyata ada sebuah Lagi Enggak. Saura benar-benar permainan dengan sangat fasih. Berhasil menghindari Han yang mencoba untuk melakukan pencurian kill. Still killnya gagal. And Saura still survive. ya Saura egois. Itu dia sebuah kelincahan jungler muda, tapi di sisi lain tadi ada Sunset Lover yang ngejar-ngejar juga ke arah Kaize. Oh, kena lagi. Oh my god, kena lagi lelenya Han. Untung gak ada Garute dan Soliter. Dan ini bukan tanpa alasan Saura egois berada di Grand Final. Oke, replay kita akan intip sedikit. Ini dia area of effect yang begitu mengerikan dengan adanya Wrath of Giant. Semuanya ketempelan, Kid Bomba dapat first blood dan juga turtle-nya didapetin sama Zaur. Nah ini nih Mason E yang dikombinasikan untargetable, bisa ngedash, Wah, ngedodge semuanya yang akhirnya ter-outplay sudah Blink. yes, dan lihat. Dua kali dia ngedodge dari nyawa yang hampir dicabut Itu nyawanya serem ya. Udah di ujung jidat Tapi itu what all calculation sih. Iya benar. Benar-benar kayak dia tahu banget seluk-beluknya. Sama tenang nggak sih Tenang, dan kita tahu juga untuk cooldown-nya kan cepet ya. Bisa langsung geser-geser lagi. Dan gold difference memang masih dipegang sama tim Spirit untuk sekarang. 2000 gold, terutama ini yang cukup signifikan ada di arah EXP-nya untuk Kid Bomba. Tapi kalau ngeliat Kid Bomba kali ini, Iya. dia punya satu misi, yaitu seorang Eudora. Kita tahu Brave Fighters bisa immune kan, jadi bisa dibilang Eudora dari Kaize ini nggak mungkin bisa bertahan lama. Pasti banget flicker minimal. Pasti matanya Kid Bomba bakal ke Kaize ya. Iya, dan flicker duluan itu malah bisa dipaksa di flicker balik sama Kid Bomba. Dan lihat di depan sana Saura egois akan berhasil mendapatkan turtle-nya kembali dengan tenang. Bahkan Kid Bomba dihentikan pergerakannya. Han di arah belakang langsung ada Sawo bergerak dengan Wrath of Giant. Petir bukan sembarang petir yang masih bisa selamat, tapi tampaknya Kid Bomba tidak akan melepaskannya. Masih mau lebih. Pasukan dari tim Yangon Galacticos, mereka kehilangan satu member, yaitu Ying. Member yang berhasil membuat mereka dalam kemenangan di game yang sebelumnya ternyata tidak bisa bergerak. Kali ini Lele Han Solitaire dan Sunset Lover langsung dilahap, ditelan bulat-bulat. Wah, ini Lele mukbang sih ya, jujur. 2 game. Kita lihat siapa yang megang Selena berarti menang ya. Iya, Tadi tuh. di game sebelumnya dipakai Sama-sama, iya dipakai sama Kaize. Betul, dan sekarang dengan di tangan Sunset Lover tetap ya, pressure-nya tidak lepas sama sekali. Bahkan belum ada poin kill dari Yangon Galacticos, gak ada objektif sama sekali. Turtle gak dikasih kena, Udah kena, tapi lihat sampai paksa retribution dari Saura egois. Tapi nampaknya Saura egois sadar akan hal tersebut. Sawo bakal coba ditangkap. Tapi lihat apa yang dilakukan Kid Bomba. Memberikan pressure dengan Brave Fighters di belah sana. Tidak mau terlalu terburu-buru, yang penting stunnya Kaize nggak berhasil, tapi Kid Bomba still survive. Sedangkan malah sebaliknya Sunset Lover kali ini harus kena petir, bukan sembarang petir. Damage yang burst membuat dia tenggelam menjadi matahari terbenam di tengah sana. Yap. Tapi tadi Sawo yang kena angkat dari Blink ya, Sawonya nggak tumbang, pas Blinknya turun dia langsung kena Wrath of Giant dan tumbang begitu saja ya. Walaupun akhirnya ada 1 poin kill yang bisa didapetin sama Yangon Galacticos, tapi
ini tabrakan-tabrakannya Team Spirit sih serem sih. Apalagi kan outer turret udah nggak ada nih. Betul. Visionnya dari Sunset Lover juga jadi lebih besar. Yes. Angle yang dia bisa gunakan itu Lele bukan dari depan, kadang dari samping. Lebih luas Itu tadi kan si Kaize kena Di tengah. dari kiri kan. Dari kiri nggak expect. Dan bahkan kalau terornya terus seperti ini menandakan Kaize bisa kehilangan daya Eudora powernya. Ya. Karena kalau misalnya Eudora itu memang dia punya presence tuh nggak boleh kelihatan. Dia harus berada di boost terus. Sedangkan checking boost gampang banget sekarang dari jauh. Benar. Dan juga kalaupun dia ada di belakang team fight ya, kena tabrak. Langsung flashing dot for defensive yang tidak bisa mempertahankan. Sanjing Anda tidak punya Wind of Nature. Masih terlalu early, sedangkan di depan sana Blink mencoba untuk bertahan, tapi Red of Riot lagi. Sawo dengan pohon terkokohnya. Tapi Ying mencoba untuk bertahan di depan. Saura egois yang damage tidak bisa dibendung dan terlalu sakit. Saura egois. Wow, itu dia agresivitas dan tabrakan penuh kalkulasi yang dilakukan. Even pun tadi Sanji buka Blazing Duet, tapi damage dari Kid Bomba sih sakit banget. Ketiban Bravest Fighter hilang langsung seketika. Red of Dread kembali memberikan gangguan dan efek tahunnya jangan lupa. Wow. Gak kecil, tapi sangat-sangat mengganggu. Dan kali ini Lord terbuka dengan bebas untuk Team Spirit. Lordnya jatuh di tangan dari Team Spirit. Ketubrak langsung. Jubrak itu. 7.000 gold. Betul, mahal pastinya ya untuk 7.000 gold yang sekarang dipegang sama Team Spirit. Replaynya kita intip lagi, tadi Zaur Egois yang masuk ternyata mega kill. Itu dia enaknya Hirara. Menurutku gameplaynya jadi variatif. Dia bisa jadi eksekutor, bahkan dia bisa ngebait duluan Mang Oji. Iya, udah ngebet, eksekutor, terus juga bisa jadi baiter, segala-gala. Tapi memang main Hirara tuh butuh ketenangan sih, Ul. Benar. Kalau nggak tenang tuh kayak salah move skill aja tuh kayak bisa nyawa hilang, Ul. Iya, dan kalkulasi. Iya, betul. Kalkulasinya nih ya. Tapi kalau defense atas sudah ke trigger, Lordnya belum masuk. Sawo, kali ini available dengan flicker, Ul. Jangan lupakan hal tersebut. Berhasil mendapatkan satu Bowes turret. Ini satu persatu para pasukan dari tim Yangon dan juga tim Spirit. Mereka sama-sama saling membantai satu sama lain. Dan lihat damage yang diberikan kepada Blink. Ternyata damage terus dan Lelenya kena. Blink langsung instant kill. Minion memang bergerak di arah bottom lane, tapi sorry to say untuk tim Yangon Galacticos, karena top lane tim Spirit sudah pasti menang wave. Ya ini pressure-nya gila banget sih, Gila. jujur. Bahkan mau coba selamat, mau mundur aja sebegitu sulitnya. Kejaran demi kejaran dilakukan oleh tim Spirit. Walaupun memang hanya mendapatkan satu buah base top turret ya untuk tim Spirit sekarang. Tapi lihat gold, 8.500 ini. Kenapa ya dari hari ini setiap siapapun yang menang dominasi dan hampir 10.000. Hampir 10.000. Itu 10.000 tadi. Wah, kita udah bagi-bagi berapa banyak hadiah itu, lihat. Belum, bukan. Oh, sorry. Beda. Itu Bude nanti ya. Iya, itu nanti. Sabar ya, 2 minggu lagi. BBG, bagi-bagi Bude. Oke. Tapi tentunya kali ini di depan sebelah masih ada Holy Defense loh. Loh, kok nggak salah kah? Gak salah. Tapi bentar lagi juga bakal ke-trigger sih untuk Holy Defense-nya karena akan menginjak menit ke-12. Matching nggak sih lo? Keluar nggak sih lo? Harusnya tetap habis duluan sih. Oke, tapi dari segi equipment-nya, damage dari Hiko udah nggak main-main pastinya dengan satu buah Holy Crystal yang udah selesai. Bahkan Sunset Lover kenapa dia nyaman banget untuk bisa nge-spam terus-menerus tanpa khawatir adanya cooldown dan juga mana ada jatuh talisman yang terselip di item kedua harusnya ya setelah glowing one-nya juga. Trinity sebenarnya udah selesai dari Sanji. Tapi sejauh ini kalau kita ngelihat win rate Cloud di hari ini agak sedikit Kurang baik. kurang baik. Tadi kita lihat Super Marco juga di ejam-ejam ya. Iya. Terus juga dari Yangon Galacticos di game pertama juga di ejam-ejam dengan Cloud-nya. Cuma tadi di game kedua yang bagus. Dua dapetin kemenangan tadi. Kid Bomba. Kid Bomba, Flicker, menuju ke Kaize. Oh, nggak dilanjutin. Sayang banget. Instant kill menuju ke Kid Bomba, tapi Kid Bomba masih selamat tembakan langsung udah blast dapat defensive dari seorang Sanji. Di depan sana Ying nggak bisa bertahan bersama dengan Blink yang harus hilang. Tenggelam ditelan oleh para pasukan dari tim Spirit. Sang naga Eropa kali ini benar-benar mengeluarkan taringnya. Yes, dan cukup gak mau overextend dari tim Spirit dengan dua pemain yang sudah mereka renggut nyawanya. Oh, tapi enggak. Mereka enggak Lord, mereka bakal coba untuk tabrak satu base middle turret. Bukan tentang overextend ul, tapi ini tentang objektivitas. Mereka coba untuk tutup terlebih dahulu minion di arah tengah. Mereka biarkan minion bergerak di arah mid, tetap masuk ke belakang. Tapi Hiko berhasil melawan Sanji. Kehilangan Sanji fokus ke arah base. Dan bahkan sang naga dari Eropa kembali mengepakkan sayapnya di langit pari. 11.900 akhir tadi dari gold lead yang dipegang oleh tim Spirit. Dan what a match di grand final ini. Siapapun yang dapetin poin itu benar-benar dengan dominasi.
ini, itu menandakan bahwa mereka tidak ada mistake untuk dibalikin. Apa itu one-sided Ul? Kali ini benar-benar terjadi bukan hanya untuk satu tim. Dua-duanya, game 1, game 2, game 3 berbeda semua. Ini dia kelayakan yang mereka buktikan bahwa grand finalist dari MSC ini sangat luar biasa. Yes, dan mereka benar-benar mempertaruhkan segalanya. Mereka ingin mendapatkan satu title yang sangat-sangat bergengsi di seluruh dunia ini. Dan bahkan kita lihat para pasukan dari Team Spirit, Sang Naga ketika udah mulai redup di game kedua, dia terbang lagi di langit Paris. Itu dia, banyak banget sih momen-momennya. Terutama gimana caranya untuk Kid Bomba yang menjadi satu sosok initiator loh. Better. Damage dealer, yang buka duluan playmaker semuanya. Wah, ini sih kita tadi sempat melihat ada Lord, kita berpikir untuk disengage, tapi ternyata kita semua salah, Iya. Menurut mereka kesempatan ini tidak akan datang 2 kali, Benar, what calculation juga yang kupikir mereka udah dapetin 2, mereka mundur bisa Lord, tapi enggak. Mereka manfaatin lagi untuk clearnya. Wave di tengah yang mereka kawal dan akhirnya menjadi 2 poin untuk Team Spirit. Wow, what a W untuk kedua tim Yangon Galacticos dan juga Team Spirit. Dua-duanya saling menggigit, dua-duanya nggak ada yang mau kenal ampun. Wow, dan gua lihat dari gameplay kedua belah pihak, mereka sebenarnya sama, cuma terkadang draft yang menentukan. Dan ini mungkin banyak yang bilang, Bang, emang draft menentukan sekali? Yes, cukup menentukan untuk di 3 game yang sudah kita lewati, Betul, dan juga eksekusinya bagus banget ya, kayak semuanya clean sih menurut lo, kayak gak ada mistake-mistake yang akhirnya jadi dibalikin. Tapi kayak kita mau ngobrol sama orang Jakarta deh. Harus banget kita ngobrol sama mereka. Tadi mereka request soalnya. Aduh. Kita kangen sama kalian gimana? Finalnya ketat banget ya. Iya, ketat banget di sini. Kalian mentang-mentang udah lama ya, hampir sebulan kita nggak ketemu ya. Tapi kangen loh. Iya, makanya. Ini tadi Bapak produser soalnya menitipkan, katanya ya udah bikin podcast aja nggak apa-apa habis game 3 kan. Iya. Oh, agak panjang berarti boleh. Iya, buat cek poin. Tapi mungkin sinyal Jakarta to Paris ini kayak mulai agak terganggu. Lancar, kan? lancar. Lancar banget, kita bisa Lancar. dengar suara kalian. Bisa. Boleh dong diceritain gimana. Oh gitu. Ini grand final buat kalian. Tuh, Oh. gimana kalian melihat Yangon Galacticos cuma dapat 1 poin kill loh? Dan itu dia. Kenapa ya? Tidak ada tim yang one-sided di sini. Satu persatu saling membalas, ya nggak, Ul? Bener. Dan bahkan Yangon Galacticos ini tidak dikasih kesempatan untuk bernafas. Kita berdua menganggap tadi akan ada Lord terlebih dahulu. Iya, sama tadi juga. Tapi ternyata kita berdua salah. Tim Spirit tahu kesempatan tidak akan datang 2 kali. Gimana? Sinyal nggak kedengeran? Kedengeran. Makasih. Itu kan baru dari Ranger Mas. Aul juga belum kasih tahu nih. Kita sepakat Gimana? berdua. Kita sepakat sama. kayak aku Satu idem, suara. idem. Iya, kita sama satu suara. Idem. Benar. Iya, ngelihat support system dari Kid Bomba gimana? Oh, Oh iya, ada Mama Bomba tadi datang. itu kemarin sih KB bilang, Ji itu kalau owner tim gimana? Gue bilang, itu emaknya be. Gue Kita bilang, di telepon ngomongnya tapi ya. iya, nggak percaya. Jadi kan kita mau komunikasi sama KB kan tiap hari teleponan. Iya. Apa? Sinyal? Ah? Oke, terima kasih ya. Nggak kok sinyal baik-baik aja, tapi terima kasih para caster yang sudah bisa memberitahu banyak banget nih ya insight. Pengalaman dari Paris. Iya, bener. Tapi ini bener-bener, wah, bahaya sih. Ngeliat permainan dari 3 game yang berlangsung ya. Adaptif ya. Tabrak game udah paling bener. Tapi apa aku- yang lebih agresif itu yang menang. Aku sebelnya gara-gara satu hal, Om. Game 1 tuh gara-gara faktor chip. Game 2 ya gara-gara faktor Ying. 3? Game 3 gara-gara faktor Zohor egois. Ini kayak antar gamenya, Budi. Ada satu pemain yang benar-benar bersinar dan itu nggak ada yang bisa nge-stop jadinya. Iya. Setiap pemainnya punya timing di game masing-masing gitu. Jadi, oke, game ini kamu ya, game ini kamu gitu. Kayak nggak tahu ya, ntar game keempat siapa nih yang mau bersinar nih? Iya. Ngomong-ngomong tentang bersinar, kita juga mau lihat sesuatu dulu nih. Sebelum ngebahas lebih dalam lagi tentang apa yo? Ayo kita cek bersama-sama. Itu ya?